Jalan menuju Piala Dunia 2026 bakal sangat panjang dan berliku. Namun bagi 10 negara Amerika Selatan, jalan tersebut juga penuh peluang dan tantangan. Ada 6 tempat otomatis dan 1 tempat playoff untuk diperebutkan, menjadikan kualifikasi di benua ini akan sangat kompetitif dan sulit terprediksi. Hanya 3 tim bakal kehilangan kesempatan menunjukkan bakat mereka di panggung terbesar sepak bola pada 2026 nanti, dan rentetan jeda internasional terakhir memberikan sejumlah petunjuk tentang bagaimana peta kekuatan di Amerika Selatan dalam beberapa tahun ke depan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sepak bola Amerika Selatan di dunia memang sangat dihormati, namun itu juga nggak lepas dari kekuatan besar Argentina dan Brasil. Padahal sebenarnya 8 negara anggota CONMEBOL lain juga menyimpan kekuatan besar yang bisa sangat mengancam. Dan bagi Argentina maupun Brasil, kebangkitan para pesaingnya tersebut membuat mereka nggak bisa bersantai dan memandang sebelah mata babak kualifikasi Piala Dunia 2026, ajang yang kembali kick off pada bulan ini. Venezuela adalah salah satu yang mencuri perhatian belakangan ini. Mereka finish terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dengan hanya 3 kemenangan dalam 18 pertandingan, di mana dalam prosesnya kala itu mereka juga harus bertarung tanpa penyerang bintang mereka, Salomon Rondon, yang gak memungkinkan bergabung dengan tim karena pembatasan COVID-19 kala itu. Namun di bawah pelatih baru Fernando Batista, Venezuela menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Rondon mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan terakhir. Para pemain muda seperti Jefferson Soteldo dan Ian Hutardo juga sangat menjanjikan. Batista pun kini dapat memasang target dengan lebih percaya diri, termasuk membawa Venezuela ke penampilan pertama mereka di Piala Dunia. Bolivia juga diperkuat pelatih baru, Gustavo Costas, menjadi contoh lain yang menunjukkan progres positif belakangan ini. Mereka mengalahkan Arab Saudi dalam laga uji coba Maret lalu di negara Timur Tengah tersebut. Sebelumnya, hasil bagus terutama di kandang lawan adalah hal yang sangat langka buat Bolivia. Jangankan kemenangan, gol tandang pun adalah hal yang juga sangat langka. Terlebih mengingat lagi Arab Saudi sebagai negara yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu, atau satu-satunya negara yang pernah mengalahkan Argentina sejak 2019 silam. Memang setelahnya Bolivia kembali ke tren kekalahan seiring kekalahan 1-0 dari Ekuador dan kekalahan di kandang sendiri 1-2 dari Panama. Namun diantaranya mereka sukses bermain imbang 0-0 dengan Chile yang juga mulai menunjukkan tren bagus belakangan. Chile gagal ke Piala Dunia 2022 setelah finish ke-7 di babak kualifikasi. Namun sepanjang 2023 ini mereka nggak lagi mengalami kekalahan. Dari 4 laga uji coba, 3 berhasil dimenangkan. 3 diantaranya pun berakhir dengan clean sheet. Dalam kemenangan 5-0 atas Republik Dominika pada Juni lalu, striker berdarah Inggris Ben Brereton Diaz mencuri perhatian dengan hat-trick-nya. Ben musim lalu mencetak 14 gol dan 4 assist di ajang Championship untuk Blackburn Rovers dan musim ini bermain di La Liga bersama Villarreal. Ben masih 24 tahun dan berpotensi menjadi senjata baru Chile untuk kembali ke Piala Dunia pada 2026 nanti. Selain Chile, Uruguay juga menjadi tim Amerika Selatan yang sangat menarik belakangan ini. Setelah tersingkir dari babak grup di Piala Dunia 2022, mereka telah berbenah dan kini menunjuk Marcelo Bielsa sebagai pelatihnya. Uruguay juga nggak terkalahkan sepanjang 2023 ini, memenangkan 3 dari 4 pertandingan dengan skuad yang lebih segar namun tetap kompetitif di era barunya tanpa Luis Suarez hingga Edinson Cavani. Ciri baru dari tim ini adalah Federico Valverde yang diberi kebebasan dengan 2 gelandang bertahan di belakangnya, memungkinkan Valverde bebas bergerak dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri maupun rekan-rekannya. Di Kolombia, situasinya juga nggak jauh berbeda, malah mungkin jauh lebih positif setelah gagal ke Piala Dunia 2022. Mereka nggak terkalahkan sejak Februari tahun lalu. Dari 11 pertandingan, 9 berhasil dimenangkan, termasuk 3 yang terakhir secara beruntun. Pelatih Néstor Lorenzo kini bisa bernapas lega dengan timnya, terutama dengan munculnya beberapa pemain baru. Kolombia pun bisa optimistis mengatasi trauma mereka dan bangkit kembali di kualifikasi berikutnya. Pun demikian dengan Ekuador yang juga membuat kemenangan di 3 pertandingan terakhirnya. Ekuador kini ditangani Felix Sanchez, seorang pelatih asal Spanyol yang dari 2017 sampai 2022 melatih Qatar. Di Ekuador, Sanchez mengubah sistemnya dan beralih ke skema 3 bek tengah. Sanchez pun menuai hal positif dengan reaksi dan adaptasi dari timnya yang makin berprogres. Namun demikian, gak semuanya berjalan baik bagi tim-tim Amerika Selatan. Peru gagal total dengan eksperimen 3 bek tengahnya ketika dikalahkan Jerman 2-0 di Frankfurt pada Maret
Pekan lalu. Di Sevilla menghadapi Maroko, pelatih Juan Reynoso kembali ke formasi 4-2-3-1 yang diterapkan pendahulunya Ricardo Gareca dan berprogres dengan mendapatkan hasil imbang 0-0. Hasil yang menunjukkan perkembangan dalam bertahan tapi masih minor dalam kreativitas dan serangan. Setelahnya mereka menang 1-0 melawan Korea Selatan dalam tur Asia mereka Juni lalu, tapi langsung dibalas kekalahan 4-1 dari Jepang setelahnya. Peru hanya tampil di satu edisi Piala Dunia sejak 1986 dan untuk bisa kembali ke ajang 4 tahunan tersebut mereka masih memiliki banyak PR untuk dibenahi. Rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan kembali dimulai September ini. Kompetisi akan berlangsung sengit dan ketat karena setiap tim berjuang mendapatkan tempat di Piala Dunia. Hanya 3 tim yang akan gagal lolos dengan selisih yang berpotensi sangat tipis. Perjalanan negara-negara Amerika Selatan menuju 2026 pun bakal menjadi kisah yang penuh drama dan euforia.